Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Bengkulu akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Saya Yulina Wetsi sebagai supervisor. Saya Mevi Andriani sebagai coach. Saya Salmeri Asenengsi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mevi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, terlihat dari wajahnya berseri-seri. Saya dapat informasi Ibu mau mengadakan coaching ya Bu hari ini. Iya benar Ibu, saya akan mengadakan coaching. Dengan siapa Bu? Dengan Coachingnya? Ibu Salmeri. Dengan Bu Salmeri Iya. ya. Tujuannya kira-kira apa Bu? Tujuannya saya ingin memecahkan masalah yang dihadapi Ibu Salmeri. Ingin mencari solusi. Ini mencari solusi ya Bu ya. Persiapan yang Ibu lakukan untuk coaching hari ini apa Bu? Sebelumnya kami sudah menyepakati tempat Bu, terus menyepakati waktunya. Gitu. Nah, untuk coaching hari ini kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa Bu? Ada 3 itu Bu. Kehadiran penuh, terus menanyakan, membuat pertanyaan berbobot dan mendengarkan. Jadi dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya baik Bu, sepertinya setelah saya pelajari, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang itu. Indikator ketercapaiannya apa? Indikatornya mengajukan pertanyaan yang mendorong coach untuk berpikir lebih dalam, menemukan jawaban sendiri dan mengambil tindakan. Oke, baik. Semoga coachingnya hari ini berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, insya Allah itu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan ya Bu, sehingga kita bisa menampingi murid-murid kita. Ya, rencana kita mau coaching hari ini sudah siap kan Bu ya? Iya, baik Ibu. Kira-kira apa tujuan kita coaching hari ini? Jadi saya akan mungkin bercerita sedikit dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini dengan anak-anak murid saya Bu. Ya kan? Dia ingin bercerita, kemudian dapat menemukan solusi dari permasalahan itu. Saya merasa akhir-akhir ini murid-murid saya itu kurang sopan dan kurang menghargai saya, padahal saya ini wali kelasnya Bu. Oh begitu, jadi kurang sopan dan kurang menghargai. Kalau bisa Ibu ceritakan sedikit kendala yang Ibu hadapi sampai mereka berbuat seperti itu apa? Ya, jadi kalau menurut saya kendalanya itu Bu, karena di sini saya memposisikan diri saya ini sebagai teman dengan mereka, sehingga mereka itu dengan leluasa bisa bercerita gitu kan dengan saya. Jadi sehingga mereka sepertinya terlihat menurut saya itu kurang sopan dan tidak menghargai saya sendiri sekarang. Nah, saya tanya dengan mereka mengapa mereka melakukan itu kepada saya sekarang kan. Nah, anak-anak ini menjawab, kata mereka, Ibu kan teman dengan kami Bu, Ibu kan bestie. Jadi sehingga mereka seperti tidak canggung gitu bercerita, kemudian nggak ada gap dengan saya. Di awalnya saya anggap ini bisa berhasil Bu, karena sebelum-sebelumnya saya melakukan ini dengan anak-anak, tapi ternyata di akhir-akhir ini menimbulkan masalah bagi saya Bu. Begitu, baik Ibu, berarti kendalanya Ibu memposisikan ini sebagai teman. Iya. Maksud hati tadi baik ya Bu, Iya, tapi ternyata dengan anak-anak berbeda iya, gitu. berbeda pemahaman mereka. Baik Bu Mary, dari coaching kita ini kira-kira harapan Ibu apa? Ya, pasti harapan saya ini anak-anak bisa lebih sopan kepada saya, menghargai saya sebagai gurunya, apalagi saya sebagai wali kelasnya Bu. Jadi anak-anak biar lebih sopan, menghargai Bu. Saya mau apresiasi sekali Bu, memang sebaiknya begitu antara Iya, guru dan iya. murid. Nah,
kalau saya tanya lagi Bu, bagaimana sekarang kondisinya anak-anak Ibu dan Ibu sekarang? Nah itu anak-anak, karena di awal saya memposisikan diri saya sebagai teman, nah, di sini saya mau berpindah sebenarnya ya dari teman itu. Sebenarnya saya ingin memposisikan diri saya sebagai manajer supaya saya agak tegas dengan anak-anak. Nah tapi masalah yang dihadapi ini, anak-anak ini secara mental itu tidak kuat. Bahkan ada beberapa yang sampai sedih dan menangis Bu, sampai mengatakan kepada saya, ibu udah berubah sekarang. Nah karena mereka berkata demikian, saya khawatir anak-anak tidak dekat lagi dengan saya dan tidak mau bercerita lagi Bu. Kan kalau mereka bercerita, saya bisa nanti menemukan solusi bersama dengan mereka. Itu menurut saya Bu ya. Nah sementara kita harus membangun kedekatan dengan anak supaya kita dapat berkomunikasi dengan baik, itu Bu. Baik Ibu, jadi nanti Ibu berencana, harapannya Ibu ingin menjadi mengalihkan posisi. Ya, rencananya ke ya, manajer. harapan saya seperti itu sih nanti. Ini Bu, kalau seandainya nih Ibu nanti benar-benar ingin mengalihkan posisi ke manajer, kira-kira langkah-langkah apa yang akan ditempuh? Iya, jadi di sini saya memposisikan diri saya sebagai manajer ke anak-anak supaya nanti anak-anak itu dapat sikapnya sopan dan menghargai saya Bu ya. Jadi saya akan bisa lebih tegas ke anak-anak ya kan. Jadi bisa menyampaikan kepada anak-anak bahwa guru dengan murid itu sebenarnya ada batasan, jadi kan tidak bisa saya seperti zaman sekarang anak-anak menyampaikan kepada saya besti gitu kan. Jadi maksud saya itu harus ada. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan memang harus tegas. Saya harus melaksanakan merubah posisi kontrol saya dari teman menjadi manajer Bu. Jadi baik Bu Mary, kira-kira rencana Ibu apa untuk kemudian setelah menghadapi situasi yang seperti ini? Oh iya, rencana saya pertama ini saya akan melakukan kesepakatan kelas Bu. Iya, kesepakatan kelas sebenarnya udah dibuat bersama dengan anak-anak, tapi di sini mungkin kurang penekanan kan, mengingatkan gitu dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, di sini saya harus konsisten memposisikan diri saya sebagai manajer terhadap murid saya. Kemudian yang ketiga, mungkin di sini saya akan melakukan restitusi kepada anak-anak yang memang bermasalah tadi, membutuhkan. Iya. Baik Ibu, ada 3 langkah tadi. Kira-kira langkah yang paling awal yang Ibu lakukan yang mana? Yang pasti di sini saya harus konsisten dengan posisi kontrol saya sebagai manajer pada anak-anak. Konsisten. Iya, harus konsisten saya Bu. Jangan mudah berubah gitu ya. Nah, kira-kira yang menjadi controlling dari keberhasilan rencana Ibu ini nanti siapa? Iya, yang pasti di sini warga kelas Bu ya. Warga kelas, kemudian di sini saya setiap masuk ke kelas harus membacakan kesepakatan kelas dengan anak-anak itu kan, sehingga anak-anak itu selalu mengingat apa yang telah disepakati bersama di kelas. Kemudian di sini untuk konsisten itu saya yang harus memaksakan diri saya untuk konsisten menjadi manajer. Jadi rencananya itu dari langkah pertama sampai langkah berikutnya Bu ya, Iya, perlahan. Iya. Lama-lama nanti terbiasa. Iya, insya Allah mudah-mudahan lah Bu ya. Baik Ibu, dari percakapan kita ini kira-kira bagaimana perasaannya bisa? Perasaan saya alhamdulillah sih Bu, saya senang, lega hari ini karena dapat bertukar pikiran dengan Ibu, mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Sekali lagi saya ucapkan untuk waktu dan solusi saya ucapkan terima kasih Bu Mevi. Ya, sama-sama Ibu. Nah, untuk kesimpulannya apa yang akan Ibu ambil dari inti dari percakapan? Iya, jadi dari percakapan dan obrolan kita pada hari ini, saya mengambil kesimpulan bahwa pertama di sini untuk kesepakatan kelas itu harus selalu diingatkan anak-anak walaupun udah kita sepakati bersama, kadang-kadang anak lupa Bu ya. Kemudian yang kedua, saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Jadi manajer di sini ada kalanya kita dengan anak-anak itu seperti teman, tapi ada kala juga kita seperti manajer, maksudnya kita harus tegas dengan mereka. Jadi itu Bu yang saya dapat simpulkan pada hari ini. Ya, baiklah Ibu Mary, saya sangat mengapresiasi apa yang akan Ibu lakukan. Semoga tercapai Bu ya. Iya. Semoga apa yang Ibu lakukan tercapai dan nanti jangan lupa kabari lagi saya. Iya, Saya ingin siap, cepat Bu. mendengarkan hasilnya. Iya, nanti Terima saya kasih atas kabarin. waktunya Ibu.
Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mevi, Iya Bu. udah selesai coachingnya Bu? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Gimana perasaannya Bu setelah coaching? Saya merasakan senang ya Bu ya, bisa membantu Ibu Sarnyari mencari solusi dari permasalahannya. Karena kita kalau sudah membantu orang lain, sudah apalagi teman kita ya, kalau dia sudah merasa bahagia, kita juga ikut bahagia. Gitu. Berarti Bu Salmernya juga merasa lega hari ini. Insya Allah. Nah, dari kompetensi yang Ibu kembangkan, yang Ibu lakukan tadi ya, apakah sudah tercapai Bu? Insya Allah sudah tercapai Bu. Sesuai dengan indikator yang Ibu harapkan ya? Ya, sesuai dengan indikatornya, insya Allah sudah tercapai apa indikator yang saya harapkan. Tadi apa namanya dari kompetensi mengajukan pertanyaan Ibu ya. Sudah tercapai. Kira apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi dari kompetensi sebagai coaching apa? Ya, saya ingin mengembangkan kehadiran guru. Kayaknya yang itu Bu ya, saya ingin mengembangkan Kehadiran tentu ya, untuk kepada coachingnya ya. Baik Ibu, Bu Mevi, dari yang Ibu lakukan dari pengamatan saya tadi ya, coachingnya bersama Ibu Mary, saya lihat prinsip-prinsip coaching sudah ada, sudah terlihat berjalan. Kemitraannya Ibu sama Ibu Mary sudah terlihat akrab, tidak ada jarak lagi, sudah santai mengalir saja seperti itu ya Bu ya. Terus prosesnya juga berjalan dengan kreatif sekali tadi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada Bu Mary, sehingga Bu Mary tidak merasa dituntut dengan pertanyaan ya. Kemudian juga Ibu sudah bisa memaksimalkan potensi Bu Mary, jadi Bu Mary pun keluar semua apa yang dirasa ya, yang dimiliki dirinya kayak gitu. Semoga apa yang Ibu ingin kembangkan nantinya bisa tercapai ya Bu ya. Jadi bisa menjadi coach bagi rekan-rekan Jawa Tengah. Itu saja ya Bu Mevi ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Mevi. Ya, waalaikumsalam Bu.